Ingat, bagasi mobil jangan dibuat audio. Buat bawa belanjaan sama stroller anak aja ya. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita mau bahas sistem yang benar-benar 100% plug and play. Belakangan ini, sistem audio plug and play memang sedang naik daun. Tapi masih banyak orang yang belum mengerti bagaimana sistem plug and play itu bisa tidak menghilangkan garansi kendaraan. Kadang-kadang para installer itu butuh sahabat setia. Seperti palu nih. Ini biasanya kita gunakan untuk memukul plat mobil supaya kita itu bisa meluruskan kupingan yang tadinya dipakai untuk masang speaker standar supaya muat speaker yang baru. Bayangin, kalian ngelihat mobil kalian diketokin palu itu miris rasanya. Sekarang untuk sistem pemasangan plug and play, Venom ini mengeluarkan speaker baru tipe Exodus. Jadi bisa kalian lihat di gambarnya ini, bracketnya sudah bracket OEM, membentuk seperti bawaan speaker standarnya punya si mobil. Jadi kita tinggal melepas speaker bawaan mobil untuk langsung dipasangkan speaker-speaker ini secara hot swap. Tapi sebelum kita melanjutkan, kalian harus tahu sistem plug and play itu sebetulnya sistem seperti apa sih? Plug and play itu dikenal sebagai sistem yang memberikan embel-embel tidak merusak garansi. Artinya apa? Jadi, sistem plug and play itu adalah seperti sistem hot swap, di mana kita bisa langsung menggantikan komponen atau menambahkan komponen di sistem existing supaya dia itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik. Jadi, di mana komponen dimaksudkan untuk menggantikan atau menambahkan di antara produk standar pabrik tanpa merusak kedudukan atau memotong kabel-kabel standar. Itu adalah penjabaran dari sistem plug and play. Di antara tape standar dan speaker, kita bisa nambahin produk DSP. Ini yang bisa memberikan kalian itu suara maksimal di mobil dengan menggunakan speaker standar. Tapi kalau kalian mau ganti speakernya untuk Toyota dan Honda, kita bisa pakai tipe Exodus seperti ini. Kita tinggal membutuhkan kabel soket plug and play. Ini ada kabel set untuk mobil BMW. Ternyata buat mobil Eropa, Venom juga bisa dipasang. Tapi tipe-tipenya untuk tipe lama aja. Harap hubungi kami di MGK Lantai 6 Blok 3 nomor 1 untuk mencari tahu lebih lanjut apakah mobil kalian bisa dipasangkan plug and play. Nah, para umat audio sekalian, kita juga sudah mempersiapkan nih papan di mana kita bisa menceritakan kepada kalian dan menjelaskan bagaimana komposisi pemasangan secara OEM. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video berikutnya dari Poison Channel. Karena kita membicarakan sistem plug and play, tentunya kita selalu berasumsi sistem mobil itu standar dari pabrik. Kabel-kabelnya semuanya standar dan tidak ada yang kita rubah. Ini adalah keunggulan yang paling pertama dari sistem plug and play. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasannya bagaimana Venom bisa akhirnya menciptakan sistem plug and play 100% di mobil kalian. Jadi ini adalah sistem full plug and play. Di sini kami sengaja menciptakan bagan di mana kalian itu bisa melihat komposisi dan juga skema sistem plug and play dari Venom. Kita mulai nih ya dari yang pertama. Kalau kita melihat banyak sekali mobil-mobil standar itu head unitnya memang sudah ada yang bermerek seperti JVC atau Kenwood, bahkan ada juga yang sudah jadi mereknya Pioneer. Tapi banyak di antaranya juga masih merupakan sistem OEM standar di mana bentuk fisiknya itu tidak bisa kita gantikan dengan head unit yang lain. Nah, sekarang saya menjelaskan dulu kepada kalian bagaimana kalian membaca papan ini. Kalau kalian lihat, nilai angka di sini 1, 2, 3, 4, dan 5 mewakili komposisi yang akan kita gunakan di dalam mobil kalian untuk menciptakan sistem plug and play. Asumsi kita adalah head unit selalu standar pabrik. Kita lihat di komposisi head unit standar OEM pabrik. Artinya kabel-kabelnya benar-benar standar. Lalu
kita menggunakan nomor 2 nih, kabel PNP. Kabelnya itu adalah merupakan kabel plug and play, di mana kita memiliki pilihan untuk beberapa tipe kendaraan. Merek maksudnya. Nah, merek-merek kendaraan yang bisa dipasangkan dengan sistem kabel plug and play itu adalah Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Daihatsu, Suzuki, dan bahkan mobil Eropa pun bisa. Ternyata Venom sudah menyediakan kabel plug and play untuk mobil BMW. Kita sebetulnya belum tahu nih, baru belakangan ini aja tahunya. Karena ternyata kalau kalian lihat di sini tulisan BMW-nya warna merah. Artinya merah ini menandakan jika BMW yang bisa dipasangkan secara plug and play itu hanya tipe-tipe BMW tertentu saja. Lalu lanjut nih, kita ke bagian yang ketiga. Nomor 3 itu adalah pusat. Ini adalah prosesor. Karena prosesor itu memiliki banyak sekali keunggulan dan juga fitur-fitur yang kita butuhkan untuk mendukung seluruh sistem pemasangan secara plug and play. Jika kalian masih ada yang belum mengerti mengenai DSP, apa itu DSP, kita pernah membahas video untuk menjelaskan kalian tentang apa itu DSP. Nih, linknya ada di atas sini. Jangan lupa ditonton buat kalian yang belum mengerti apa itu DSP. Jadi, memang ada beberapa tipe dari prosesor DSP milik Venom. Di antaranya adalah 3.4, 3.5. Tetapi, kenapa pada video ini kita memilih untuk menggunakan VPR 4.6 MK2? Karena prosesor ini sudah dilengkapi dengan fitur yang kita butuhkan untuk menjalankan seluruh speaker dan juga subwoofer secara plug and play. Yang pertama tuh dia ada built-in power amplifier 6 channel, 4x60 watt dan 2x120 watt. Di sini kita lihat ada 4 buah speaker 40 watt, 40 watt, 40 watt, 40 watt. Sudah dihandle oleh amplifier built-in si VPR 4.6 MK2. Lalu bagaimana dengan subwoofernya? Subwoofernya itu mendapatkan 2x120 watt. Ini adalah tenaga yang lebih dari cukup untuk menjalankan subwoofer secara plug and play. Umat-umat audio sekalian, kenapa 4.6 MK2 yang ukurannya hanya sebesar ini mampu menciptakan tenaga sebegitu besar, 4x60 watt plus 2x120 watt? Karena dia sirkuit amplifiernya itu dilengkapi dengan sirkuit amplifier kelas D dengan efisiensi di atas 75%. Ini adalah paket kecil yang ringkas dan juga efisien. Artinya, maaf para umat, kalau badan saya menyentuh whiteboard, artinya saya serius memberikan ilmu kepada kalian. Oke. Jadi itu adalah penjelasan nomor 3 tadi. Pusat dari sistem full plug and play ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian keempat nih. Bagian keempat itu di sini komposisinya merupakan speaker. Kalau zaman dulu itu kita tidak memungkinkan speaker untuk dipasang secara plug and play, sekarang Venom punya Exodus nih untuk dipasang di mobil Toyota dan di mobil Honda. Speaker Exodus itu sudah dilengkapi dengan struktur crossover pasif yang dibutuhkan untuk menjalankan tweeter sama midbass yang dimiliki oleh paketnya. Jadi dalam satu paket ini kalian dapat 2 tweeter, 2 midbass, dan 2 buah crossover pasif untuk di kiri dan di kanan. Dan untuk sementara hanya tersedia untuk Toyota dan Honda. Populasi para umat-umat audio ini kan pada pakainya Toyota sama Honda buat keliling-keliling Jakarta sama cari duit kan. Nah, pakai Exodus biar lebih santai dengerin mobilnya. Jadi saya tekankan lagi nih pada kalian, kenapa speaker itu sangat penting untuk kita dapatkan secara plug and play. Karena seperti di mobil Honda, kita tidak perlu lagi membentuk kupingan itu atau mengetoknya sampai lurus supaya kita bisa menempatkan speaker yang ukurannya universal. Kalau ini itu sudah dilengkapi kupingan dan bracket, jadi bisa langsung dipasang dan dibaut dengan menggunakan baut standar bawaan si Honda. Langsung kita lanjut aja ke bagian kelima. Subwoofer plug and play tapi tipenya pasif. Karena yang menjalankan subwoofer itu adalah power punya VPR 4.6 MK2 yang 2x120 watt. Makanya kami tadi menjelaskan kenapa kita memilih menggunakan VPR 4.6 MK2 untuk sistem full plug and play ini. Jadi saya juga baru sadar nih, kenapa ada beberapa pilihan subwoofer tipe pasif dari Venom. Mereka itu sebetulnya sudah melihat
ke arah mana cara pemasangan secara plug and play, karena ada 3 buah subwoofer pasif yang bisa kamu pilih dari Phenom. Yang pertama adalah VX 8.1. Ini subwoofer untuk ditempatkan di kolong bangku depan kendaraan kalian, baik sisi penumpang atau sisi supir. Tergantung dari di bawahnya itu ada perangkat seperti dongkrak atau tidak. Tolong diperhatikan buat kalian yang milik Toyota, sebelah kiri itu adalah untuk menempatkan dongkrak. Oh my god. Lalu ada tipe Diabox 10.1 yang pasif. Jadi Diabox ini ternyata ada yang pasifnya juga supaya kita bisa menyambungkannya langsung dengan VPR 46 MK2. Saya juga baru tahu kalau Diabox yang besar itu ternyata ada yang pasif. Ini adalah pilihan yang cukup menarik kalau kalian mau bassnya itu lebih berstruktur dan lebih bagus. Tapi kalau kalian tidak punya tempat di kolong atau tempat di bagasi, seperti Honda HR-V misalnya, bagian bawah bangkunya itu berundak dan sempit, jadi 8.1 tidak masuk. Mau pakai Diabox, punya anak 2 dan bawa stroller, kalian kan susah juga. Wahai umat, ingat, bagasi mobil jangan dibuat audio, buat bawa belanjaan sama stroller anak aja ya. Makanya kita ada pilihan tipe 15.1 yang ternyata juga ada yang pasifnya. Jadi VX 15.1 itu ternyata nggak hanya aktif tapi juga ada yang pasifnya. Dengan demikian, secara komposisi HU standar, kabel plug and play, prosesor 6 channel built-in power, speaker plug and play Exodus untuk Toyota dan Honda, subwoofer plug and play, kolong, belakang, atau yang di ban serep nih, kalian itu bisa menghadirkan sistem full plug and play. Jadi umat-umat audio sekalian, belakangan ini Poison Store memang sering kali membicarakan subwoofer tipe aktif 8.2A, VIN 15 yang baru, dan DBX 10.1A. Di sini kita sengaja menciptakan semacam opsional untuk pemasangan VPR 4.6 MK2. Jadi kalian bisa menggunakan subwoofer tipe aktif. Jadi umat-umat audio yang belum nonton videonya nih, perhatikan ya. Ini ada link video 3 cara pemasangan VPR 46 MK2. Kenapa kita sekarang ada pilihan opsional untuk menciptakan partial PNP nih? Dengan menggunakan subwoofer tipe aktif, kalian bisa menciptakan sistem front two-way aktif, dimana kita tidak menggunakan pasif. Dari sini nomor 4 itu satu bagian ini ya, ini buat Exodus. Cuman pasifnya Exodus bisa kita cabut, kita bikin sistem two-way aktif. Ingat, link videonya itu diklik supaya kalian dapat informasi. Jadi para buat audio sekalian, selesailah kita menjelaskan bagaimana sistem plug and play. Rasanya kalian itu dengan video ini sudah cukup mengerti bagaimana sistem plug and play itu bisa dipasang di mobil kalian, terutama untuk DSP VPR 46 MK2 ini dan speaker-speaker dari Exodus. Sekian saja video dari kami. Kami sangat berterima kasih pada kalian setelah menyaksikan sampai habis. Tentunya jika kalian suka dengan video ini, berikan kami like. Dan jika kalian ada saran dan pertanyaan, jangan lupa berikan komentar di kolom komen. Lalu, kalau kalian itu suka dengan video ini dan merasa video ini berguna, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan kami akan sangat berterima kasih jika kalian subscribe channel ini supaya kita makin tambah semangat lagi untuk menciptakan video-video berikutnya untuk kalian di kemudian hari. Salam dari channel Poison Store. Cut! Terima kasih umat-umat audio sekalian atas subscribe kalian di channel Poison Store ini.